Itu ada hadis yang mulia yang kata Nabi SAW, sungguh terhina hidung seseorang atau ditempelkan dengan tanah. Maksudnya terhina. Sungguh terhina, sungguh terhina. 3 kali Nabi SAW ulangi. Kemudian para sahabat mengatakan, siapa yang Anda maksudkan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man adraka Ramadan thumman salakha walam yukfar lahu. Orang yang berhasil Allah sampaikan di bulan Ramadan, bulan Ramadan itu pergi, sementara dia belum diampuni dosanya. Artinya betul-betul ada motivasi yang sangat besar untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan. Kita mulai dengan poin A, masalah kewajiban puasa Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' atau kesepakatan para ulama. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan man syahida minkumus syahra falyasum. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan atau bulan itu, hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara penjelasan kalau Ramadan bulan turunnya Al-Quran yang menandakan bahwasanya Ramadan memang bulan Al-Quran. Makanya para salafus saleh dari sahabat, dari tabi'in betul-betul mengisi Ramadannya dengan Al-Quran. Mereka sibuk mengkhatamnya. Bahkan kalau tidak salah dinukil Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran di Ramadan itu 30 atau 40 kali ya di khatamnya. Jadi kebanyakan umumnya salafus saleh mengkhatam antara 3 hari sampai 4 hari sekali. Sehingga mereka bisa mengkhatam 10 kali di bulan Ramadan ya selama 30 hari itu. Ada juga di antara salafus saleh yang lebih daripada itu. Karena sebagian ulama mengatakan hadis larangan tentang mengkhatam Al-Quran lebih dari 3 atau kurang dari 3 hari. Kata Nabi SAW, siapa yang mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari maka dia tidak akan memahaminya. Kata ulama ini mungkin di luar Ramadan atau bagi orang yang belum terbiasa melakukannya. Tapi orang kalau sudah rutinitasnya mengkhatam Al-Quran seperti kasus Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengkhatam 30 juz di akhir sholat witir yang biasa antum baca qul huwallahu ahad itu ya. Itu karena sudah rutinitasnya dan dia memahami apa yang dia bacakan, maka itu berbeda kasusnya. Tapi kalau orang baru belajar khatam Al-Quran lalu dia mengejar target, dia harus mengkhatam setiap hari 30 juz, maka ini yang dimaksudkan tidak akan memahaminya. Dan di bulan Ramadan karena ada motivasi untuk baca Al-Quran, termasuk dalam Al-Baqarah 185 ini dijelaskan di bulan Ramadan turunnya Al-Quran yang merupakan pembeda antara hak dan batil. Maka berarti pada saat itu adalah saatnya seseorang muslim duduk merenungi dan mentadabburi isi Al-Quran dan terus saja menggali apapun yang dia bisa dapatkan, terutama mengkhatamnya di sini. Karena Al-Quran memiliki 4 hak dari kita dibaca walaupun tidak mengerti artinya. Dan ini sunnahnya mengkhatam Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran terus sampai An-Nas. Dari surah nomor 1 sampai surah 114. Dan yang kedua mentadabburi. Kalau tadabburi 10 ayat per hari. Sebagaimana sebagian sahabat mengatakan, kami tidak pernah melewati setiap kali bertemu dalam sehari satu sama yang lain, kecuali kami pasti membahas 10 ayat Al-Quran. Kemudian menghafalnya juga minimal 10 ayat per hari, sehingga insya Allah kurang dari 2 tahun sudah bisa hafal 30 juz. Karena 6.000 sekian ayat kalau dibagi jumlah hari dalam setahun, itu insya Allah tidak sampai 24 bulan ya, sekitar 21 sampai 22 bulan itu sudah bisa menghafal asal perharinya 10 ayat. Kemudian yang terakhir mengamalkannya. Itu yang bisa diambil dari Al-Baqarah 185. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang kewajiban bulan Ramadan. Hadis yang masyhur riwayat Bukhari di nomor 8, Imam Muslim nomor 18 atau nomor 16 maaf. Yang kata Nabi SAW, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, melaksanakan haji, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan menjalankan puasa Ramadan.
Juga dalam hadis lain yang masyhur Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya jilid 4 halaman 236 dengan sanad hasan, kata baginda Nabi SAW, ural islami wa qawaidud dini thalatha alaihinna ussisal islam man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dam syahadatu an la ilaha illallah wassalatul maktubah wa sawmu ramadan. Tali Islam dan kaidah agama ini ada 3 dan Islam dibangun di atas ketiganya. Barang siapa meninggalkan salah satu dari ketiganya maka ia kafir dan darahnya halal. Ketiga tali Islam dan kaidah agama itu adalah kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, salat wajib yang 5 waktu, dan puasa Ramadan. Jadi ini tentang masalah dalil kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Kita masuk poin B-nya, masalah keutamaan Ramadan. Bulan Ramadan mempunyai keutamaan yang besar dan keistimewaan yang bermacam-macam yang tidak dimiliki bulan-bulan lain. Hadis-hadis berikut menetapkan hal itu dan menguatkannya. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim nomor 233. Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat berikutnya serta Ramadan ke Ramadan selanjutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Juga dalam hadis yang masyhur, ini syarat agar bisa diampuni dosa di Ramadan. Kata Nabi SAW, man sama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, yakin ini perintah Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, berharap akan mendapatkan yang dijanjikan nanti di akhirat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Juga dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, kata Nabi SAW, wa ra'aitu rajulan min ummati yalhathu atasha kullama warada haudan muni'a min faja'ahu siyamu Ramadan fasaqahu wa rawah. Aku melihat salah seorang dari umatku terengah-engah kehausan. Setiap kali ia tiba di satu kolam air, maka ia tercegah darinya, tidak dapat mencapainya. Kemudian masa puasa Ramadan datang padanya, atau puasa Ramadan datang menghampirinya, sehingga memberinya air minum dan melepaskan dahaganya. Tentu hadis ini menjelaskan tentang ibadah-ibadah ini memang berbentuk ya pada hari kiamat. Mirip dengan hadis tentang masalah Al-Quran. Yang kata Nabi SAW, ikra'ul Quran fa'innahu ya'ti syafian li ahli yawmal qiyamah. Bacalah Al-Quran, khatamkan, terus baca, karena dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Di dalam hadis Bukhari Muslim yang lain, Al-Baqarah dan Al-Imran akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat lalu memberikan syafaat kepada para pembacanya. Ya. Jadi mirip dengan ini, puasa Ramadan pun datang untuk membantu orang-orang yang telah mengamalkannya pada saat hari kiamat nanti. Juga hadis yang lain riwayat Tirmidzi nomor 682 dan dia mengatakan hadis ini gharib. Diriwayatkan oleh Al-Hakim jadi 1 halaman 582 dan dia mensahihkannya sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa gullikat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kulla laylah." Pada malam pertama bulan Ramadan, semua syaitan-syaitan dan pembesar-pembesar jin dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun pintunya yang dibuka. Sementara pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun pintunya yang ditutup. Lalu seorang penyeru dari malaikat berseru, "Hai pencari kebaikan, datanglah, dan hai pencari keburukan, berhentilah. Allah mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam dari malam-malam Ramadan." Hadis ini mulia sekali, ya, banyak keutamaan di dalamnya. Yang paling pertama adalah musuh dan saingan kita,
Ya, yang selalu kalau kita mau amal saleh dia berusaha melakukan juga program-program kemaksiatan agar amal saleh kita terhenti, ya, ataupun minimal terhambat. Syaitan semuanya dibelenggu, dan belenggu tentunya leher diikat, kedua tangan diikat, kedua kaki diikat. Dan kalau seandainya kita mau lomba lari, saya kasih contoh pada Senin yang lalu itu ya, kalau kita mau lomba lari lalu musuh kita dibelenggu begini, kita biar jalan santai aja pasti menang, ya. Tetapi banyak orang bodoh, begitu tiba Idul Fitri, syaitannya ditunggu sama dia. Nah, sudah 1 bulan jaraknya sama syaitan, dia malah tunggu datang. Maka syaitannya gembira melihat, orang ini tunggu saya, digoda lagi. Padahal kalau dia berbuat ibadah sedikit saja, syaitan masih jauh, gak bisa menggoda dia lagi. Kemudian ditutup semua pintu neraka. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah tidak ada orang yang akan dimasukkan ke neraka pada saat itu. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan. Dan dibuka semua pintu surga. Maksudnya dibuka pendaftarannya. Siapapun yang mau masuk silahkan. Dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Ini pendaftaran gratis. Orang tinggal puasa di siang hari. Toh semuanya juga puasa. Dan malam hari juga sholat. Semuanya juga orang sholat. Gitu kan. Jadi jangan cuma duduk di teras-teras masjid, duduk di pinggir-pinggir jalan, ngobrol sama teman-teman. Nanti habis tarawih silakan. Tapi kalau saat tarawih jangan. Ya, ini maksimal harus dilakukan ibadah-ibadah pada saat itu. Sholat. Syaitan kadang-kadang kalau mau tarawih dibuat ngantuk, nguap terus. Karena waktu buka puasa banyak makannya. Makan yang ini, makan yang itu. Padahal Nabi SAW sunnahkan makan kurma 3 butir, 5 butir, selesai. Minum yang manis, sudah cukup, sholat dulu. Ini langsung ayam goreng, ikan goreng, tempe, macam-macam, makan kolak, makan ini. Akhirnya sholatnya ngantuk. Begitu selesai tarawih, rakaat witir terakhir keluar masjid seperti setannya lagi terbang. Langsung belalak sampai pagi. Ya. Ini syaitan, hati-hati. Dan kalau Ustaz kan tadi bilang syaitan diikat Ustaz, iya, tapi tetap masih menggoda loh. Karena ada hadis yang menjelaskan. Hadis itu berbunyi, semua syaitan-syaitan dibelenggu di bulan Ramadan, maka mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Orang-orang yang kuat imannya insya Allah tidak tergoda. Tapi kalau orang dasarnya sahibnya syaitan, memang sudah temannya syaitan. Ada orang begitu, subhanallah, syaitan tidak perlu goda. Azan syaitan sudah bisik sedikit, sudahlah nanti aja. Oh iya. Langsung. Sahibnya syaitan. Maka ini orang-orang begini yang lemah akhirnya. Ramadan pun tetap tergoda. Kemudian akan dipanggil oleh para malaikat walaupun kita tidak dengar suruhan tersebut. Nabi SAW sudah sampaikan, wahai pelaku kebaikan, ayo cepat nih, dilipat gandakan pahala. Pintu surga terbuka, sedikit saya kau berbuat sudah bisa masuk surga. Wahai pelaku keburukan, berhentilah, segera. Neraka lagi ditutup, taubat. Ya. Dan sesungguhnya pada malam-malam Ramadan, setiap malam ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Maka kita kesempatan minta agar dibebaskan dari api neraka, artinya selamanya nama kita di neraka sudah tidak ada. Itu hanya terjadi di bulan Ramadan.